مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, level 3, level tasbih 1 ya, bukan level 3 ya, yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anakku level tasbih 1 yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Ahad di pertemuan yang ke-20 dengan materi surat Al-Baqarah dari ayat 215 sampai 233. Nah, dan hari ini banyak sekali materi yang akan kita pelajari dan seru-seru. Nah, teman-teman silahkan yang ada di rumah ya, sambil dibuka Al-Qur'annya, dibuka mushafnya, dilihat dari ayat 215. Nah, di ayat 215 ya, kita periksa dulu, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Silahkan teman-teman. Di situ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dari ayat ini, nah, kita dapat ilmu tuh dari Allah. Nah, kita dikasih tahu ya tentang aturan dalam berinfak, aturan dalam menginfakkan harta kita ya di jalan Allah. Nah, Qul ma anfaqtum min khairin, yang pertama, nah, ketika kita, jadi apa yang kita infakkan adalah lebih ya, apa yang lebih dari yang kita miliki, atau ya kelebihan harta, apa yang lebih dari harta yang kita miliki ya. Jadi yang pertama, Allah ngasih tahu kita harta yang kita infakkan ini untuk diri kita ya. Ketika kita cukup ya, maka yang pertama kali berhak untuk diberikan infak ini adalah kedua orang tua kita. Di sini ada kata-kata falil walidain. Nah, kemudian setelah kedua orang tua kita ini sudah menerima haknya ataupun sudah cukup, nah, ternyata kita masih butuh orang lain lagi ya untuk kita berikan infaknya. Maka yang kedua ini adalah al-aqrabin, kerabat kita. Nah, terus selanjutnya siapa lagi yang pantas untuk menerima infak kita? Ada orang yatim, kemudian nah, orang-orang miskin, dan selanjutnya adalah ibnus sabil. Ustazah, siapa sih? Ya, siapa sih ibnus sabil ini? Nah, ini yang perlu teman-teman paham, bahwa ibnu sabil di sini adalah, kalau di Al-Qur'an bisa teman-teman baca, orang yang dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan itu yang kondisinya bermacam-macam. Ya, misalnya sedang berproses menuntut ilmu, ya. Kemudian juga sedang keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah dan yang lain-lain. Kemudian juga silahkan diperhatikan. Nah, di sini ayat 217. Ayat 217 ada yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Nah, teman-teman,
dulu di level 3 pernah belajar tentang Asy-Syahrul Haram. Ya, Asy-Syahrul Haram itu bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Untuk berperang. Nah, kalau dulu di zaman Rasulullah sering sekali ya terjadi perang dengan apa namanya cerita yang memukau ya, cerita-cerita yang memukau, yang mengagumkan sekali ya. Setiap perangan itu punya keistimewaan masing-masing. Nah, silahkan teman-teman yang di level tasbih ini semakin banyak belajar ataupun baca ya satu persatu ya, perang demi perang yang dijalani oleh Rasulullah juga para sahabat. Nah, di Syahrul Haram atau bulan yang diharamkan untuk berperang ini, yang pertama ada bulan Zulqa'dah ya. Selanjutnya ada bulan Zulhijjah. Selanjutnya ada bulan Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Dan aturan ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mensucikan bulan-bulan ini ya. Dengan dilarangnya berperang berarti kita sebagai hambanya diperintahkan untuk ya fokus beribadah kepada Allah dan memperbanyak amal solih. Nah, barang siapa yang melanggarnya, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Dosa orang yang berperang, yang melanggar aturan Allah, yang berperang di bulan-bulan ini, dosanya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya ya. Kemudian juga barang siapa yang beramal solih, yang memperbanyak amal solih di bulan ini ya, memperbaiki kualitas ibadahnya di bulan-bulan ini, maka dia juga dapat pahala yang berlipat ganda, lebih banyak dan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Nah, begitu. Coba teman-teman ingat-ingat lagi. Nah, di bulan-bulan Muharram ini ada tadi Ustazah sebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian ada Rajab. Nah, di Dzulhijjah. Nah, di Dzulhijjah ini ada puasa apa nih? Nah, ada puasa Arafah. Ya, ada puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Teman-teman masih ingat? Tuh. Bahwa di puasa Arafah ini, nah, kita dapat pahala yang menakjubkan, pahala yang istimewa. Nah, teman-teman masih ingat kapan itu tanggalnya? 10 puasa Arafahnya 9 Zulhijjah. Nah, jangan lupa ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, pahalanya istimewa sekali. Barang siapa yang puasa ya, dan bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh maksudnya apa Ustazah? Menjadikan ibadahnya ya, sepanjang dia menjalankan puasanya itu fokus, kemudian menahan nafsunya, menahan amarahnya ya. Di hari itu dia nggak marah-marah, nggak ghibah ya, menahan dirinya dari berbuat maksiat, maka dia dapat pahala istimewa dari Allah. Diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, begitu pula di bulan Muharram. Nah, apa yang istimewa di bulan Muharram ini? Teman-teman disunahkan untuk berpuasa di 10 Muharram. Di situ ada puasa Asyura. Puasa Asyura. Di 10 Muharram ini ada pahala istimewa yang menakjubkan dari Allah ya, yaitu diampuni dosa-dosa kita ya 1 tahun yang lalu, sepanjang ya selama 1 tahun yang lalu ya. Dosa kita dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Nah, juga di riwayat yang lain dalam hadis itu dikatakan bahwa siapa yang berpuasa Asyura ini seperti kita berpuasa ya selama 1 tahun. Nah, istimewa sekali ya teman-teman yang berpuasa di Arafah dan Asyura ini. Nah, juga Rasulullah menyampaikan bahwa puasa yang pahalanya itu istimewa ya,
yang pahalanya itu sangat besar setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura. Nah, makanya ayo teman-teman semangat berlomba-lomba kalau ketemu bulan Muharram, ingat-ingat dilingkarin itu kalendernya ya yang ada di rumah, atau ceritain ke bundanya kalau udah deket-deket 10 Muharram. Nah, kita sudah menyiapkan diri ya untuk bersiap puasa Asyura. Selanjutnya silahkan diperhatikan ayat 219. Di situ ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, yang akan Ustazah bahas di sini tentang khamr ya, khamr dan maisir. Jadi khamr ini segala yang memabukkan. Kalau sekarang ya banyak sekali teman-teman jumpai ya di toko-toko, yang gampangnya juga di Indomaret itu ada bir. Nah, kalau di beberapa toko itu yang ditemukan itu mereknya Bintang. Nah, itu salah satu contohnya bir. Bir ini adalah salah satu jenis khamr ataupun minuman yang memabukkan. Nah, yang minuman yang memabukkan ini karena mengandung alkohol yang ketika diminum, nah bikin kita kayak nggak sadar gitu, nggak sadar dengan yang diucapkan ya, nggak sadar dengan keadaan kita, nggak sadar dengan siapa yang ada di depan kita gitu. Dan khamr ini hukumnya haram. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang maisir. Maisir ini judi. Nah, judi salah satu contohnya. Nah, misalkan ada teman kita lomba atau balap keong gitu ya. Tahu keong ya teman-teman ya, beli keong terus ayo yuk keongnya buat balapan. Nah, terus nanti yang menang dapat uang 50.000 misalkan kayak gitu ya. Nah, uangnya ini hukumnya haram. Nah, sama aja ini kayak judi. Nah, contohnya juga misalkan ada yang main kartu ya, main kartu misalkan remi atau domino atau apa ya, yang di sini nanti yang menang misalkan dia yang dapat uang. Dan uangnya dari mana? Misalkan ada yang pertama namanya Sony, yang kedua namanya Joni. Nah, Sony sama Joni ini iuran uang ya 25 sama 25 gitu. Iuran uang 25 sama 25 ya. Jadi ketika terkumpul uangnya jadi 50.000 kan. Nah, 50.000 ini buat yang menang lombanya atau main kartunya ya, atau tadi balap keongnya, dia yang dapat duit 50.000-nya. Nah, ini hukumnya seperti judi dan ini haram ya teman-teman. Jangan sampai kita kalaupun main ada ditambahin judinya atau maisirnya, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya silahkan juga diperhatikan ada ayat 222 ya. 222 itu ada wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, qul huwa adza ya. Di sini terkait hukum wanita yang haid. Dan wanita yang haid, Ustazah, haid itu apa? Haid itu hanya dialami oleh wanita ya. Haid ini sebagai tanda bahwa wanita ini atau perempuan ini sudah baligh. Nah, sudah baligh berarti sudah terbebani ya dengan hukum Islam, mulai dari sholatnya, puasanya, hukumnya wajib. Nah, kalau tidak melakukan perintah Allah yang tadi hukumnya wajib-wajib itu, maka dia dikenakan dosa gitu, atau dia berdosa. Nah, haid ini sebagai tanda tadi ya bahwa perempuan ini sudah baligh.
Dan apa itu haid? Haid itu darah kotor yang dikeluarkan oleh wanita atau perempuan. Nah, darah kotor yang dikeluarkan oleh perempuan. Nah, buat teman-teman di rumah nanti bisa tanya kembali atau ngobrol lagi sama bundanya, sama uminya, sama ibunya di rumah, gitu ya. Biar nanti yang perempuan nanti nggak kaget, lah ini ada apa ini, merah-merah, darah apa ini merah-merah ini gitu, apanya yang keluar dari mana gitu, atau lagi ini penyakit apa, biar nggak kaget gitu. Jadi sambil ngobrol lagi ya, diceritain lagi nanti sama ibunya sama bundanya di rumah gitu. Nanti dulu ceritanya bunda gimana kok bisa keluar darah merah gitu ya. Kemudian bagi wanita atau perempuan yang haid ini tidak diperbolehkan ya untuk sholat ya, untuk puasa ya. Kalau puasa Ramadan, kalau untuk sholat ya udah berarti dia selama haid ya, selama haid, sepanjang haid itu tidak boleh melakukan sholat. Nah, kemudian untuk puasanya, ketika puasa Ramadan, ketika haidnya di bulan Ramadan, maka dia juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Terus puasanya gimana Ustazah? Nah, untuk puasa harus diqadha. Nanti ketika sudah selesai bulan Ramadannya, nah diqadha itu puasanya, diganti. Puasa kemarin yang bolong berapa hari itu diganti setelah bulan Ramadan. Nah, itu terkait yang wanita haid gitu. Selanjutnya Ustazah mau nerangin tentang yang terakhir ya. Yang terakhir itu silahkan diperhatikan ayat 233. 233 itu ada wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini ya. Jadi ini tentang kewajiban orang tua ya untuk menyusui anaknya. Ya, kewajibannya ibu untuk menyusui anaknya. Kalau di sini haulaini kamilaini, bahwa ini petunjuk dari Allah bahwa bayi yaitu berhak mendapatkan air susu ibunya itu selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Terus, yang juga harus difahamin, ketika ada uzur dari ibunya, misalkan ibunya nggak keluar air susu, atau air susunya terlalu sedikit, keluarnya sedikit gitu, maka Al-Quran sendiri ya memberikan solusi, boleh disusukan ke orang lain gitu, boleh disusukan orang lain. Kalau zaman dulu kan belum ada susu formula ya. Susu formula itu apa Ustazah? Itu loh yang susu formula itu kayak susu SGM, kayak susu Lactogrow gitu-gitu ya. Nah, itu susu formula tuh gitu, yang biasanya kita beli di toko, susu bubuk itu, ini susu formula. Kalau zaman dulu itu kan belum ada susu formula. Nah, makanya solusinya itu boleh disusukan ke wanita lain gitu. Makanya disebutnya anak susuan. Nah, anak susuan gitu ya. Terus dan itu harus dengan persetujuan ataupun izin orang tuanya. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, bermusyawarah dan bersepakat ya, anaknya ini ketika tadi orang tuanya, ibunya itu berkendala ataupun ada uzur ya, air susunya nggak keluar atau terlalu sedikit, tidak mengenyangkan, boleh disusukan ke orang lain dengan kesepakatan ayah dan ibunya gitu. Terus juga ini aturan dalam Al-Quran, dan nggak boleh tiba-tiba misalkan ada anak ya, misal Ustazah Ahad punya bayi namanya Dede Akso nih, kan sekarang masih mimi Ustazah kan. Nah, tiba-tiba Ustazah itu lagi ngajar, terus Aksonya nangis
Aksonya nangis-nangis gitu. Nah terus pengen mimi. Nah terus tiba-tiba ada misalkan ada ibunya Yasmin tiba-tiba datang ya, tiba-tiba datang ke Aqsa, terus Aqsanya dimimiin tanpa sepengetahuan ustazah, tanpa sepengetahuannya Ustaz Tajun gitu, misalkan gitu, tiba-tiba dimimiin aja dan nggak cerita, dan ini nggak boleh gitu karena berpengaruh ke nanti urusan mahram gitu ya. Jadi untuk menyusukan bayi kita atau anak kita ke orang lain itu harus sepengetahuan dan kesepakatan ayah dan bundanya, dan ini harus difahamin. Bayi itu, anak itu ya, kalau di ayat 233 ini selain mendapatkan hak dapat susu dari ibunya ya, juga mendapatkan hak untuk baju ya. Di sini diperhatikan ayatnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi anak itu dapat hak dari orang tuanya, atau orang tua berkewajiban ya memberikan anaknya makanan ya, kemudian juga pakaian ya, dan kebutuhan hidup yang lain ya. Ini kewajiban orang tua. Makanya anak ya wajib untuk taat ya, ta'ah ya, atau birrul walidain, taat kepada orang tua. Nah, karena orang tua punya kewajiban besar ya dari Allah ya untuk mencukupi kebutuhan kita anak, kemudian juga mendidiknya, merawatnya, membimbingnya gitu. Tidak hanya makanan dan pakaian, tapi juga ilmu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini materinya untuk level 3, untuk level tasbih 1 ya. Untuk level tasbih 1, karena ini materi mengulang dari level 3. Makanya Ustaz Ahad dari tadi ingatnya level 3 terus. Hadani Allah wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.